Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar sebuah pidato? Entah itu pidato yang kalian peroleh dalam media elektronik, media massa, maupun pidato yang kalian peroleh secara langsung. Jenis pidato pun beraneka ragam, seperti pidato informatif, rekreatif, persuasif, dan juga agitatif. Di kelas 9 kali ini, kita akan belajar tentang pidato persuasif. Untuk selengkapnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Pidato persuasif ini merupakan jenis pidato yang digunakan untuk meyakinkan dan juga membujuk para audiens. Jadi, pidato ini dicirikan dengan kata-kata yang bersifat ajakan ataupun perintah, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun dan juga menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari pidato persuasif adalah meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada pendapat atau gagasan yang masuk akal atau secara logis. Metode dari pidato sendiri ada 4 macam, yakni memoriter, artinya hafalan, berarti metode penyampaian pidato dengan cara menghafal. Kemudian ada manuskrip atau naskah, artinya metode penyampaian pidato dengan cara membaca naskah. Yang ketiga, impromptu atau dadakan, artinya metode penyampaian pidato dengan cara improvisasi atau dadakan. Yang terakhir adalah extemporan atau catatan, berarti metode penyampaian pidato dengan cara membaca catatan kecil. Selanjutnya ada cara memersuasi, ada 3 cara, yakni etika, emosi, dan juga logika. Di dalam etika ini berkaitan dengan hak dan juga kewajiban moral atau bisa disebut dengan akhlak. Jadi contoh kalimatnya seperti kemalasan adalah penyakit utama kesuksesan. Memelihara kemalasan di dalam diri kita sama halnya dengan menabung kegagalan yang akan kita panen di masa depan. Kata kunci dari etika sendiri yakni sama halnya dan juga sama dengan. Selanjutnya, emosi di sini berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Contoh kalimatnya, coba pikirkan betapa ruginya jika memelihara kemalasan. Waktu terbuang percuma, tidak akan pernah kembali lagi. Masa depan tanpa harapan. Kata kunci dari emosi yakni coba pikirkan, coba renungkan, atau bisa juga coba rasakan. Selanjutnya adalah logika, berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh kalimatnya seperti, kita paham bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan usaha dan doa, bukan dengan kemalasan. Kata kuncinya jelas, yakni kata bahwa. Selanjutnya adalah cara menyimpulkan sebuah pidato. Mencermati dan mencatat hal-hal penting isi pidato akan memudahkan kalian dalam mengambil sebuah simpulan. Nah, ada 2 cara dalam menyimpulkan isi pidato, yakni simpulan tersurat dan juga simpulan tersirat. Perbedaannya, jika tersurat, maka pesan yang disampaikan itu tertera atau tertulis di dalam pidato tersebut secara langsung. Jika secara tersirat, maka kita harus menganalisis dulu, kita harus menafsirkan dulu pesan isi yang terdapat dalam pidato. Jadi tidak terdapat di dalam teks. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar kalian dapat menangkap dan juga memahami pesan sebuah pidato secara tersirat ya. Yakni konsentrasi,
kemudian pemahaman materi, mendengarkan secara kritis isi pidatonya, dan juga membuat catatan-catatan penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks pidato, yakni sama seperti pidato yang lainnya, pidato persuasif juga memiliki struktur pembukaan, struktur isi, dan juga penutup. Namun di sini yang lebih ditekankan dalam pidato persuasif yakni struktur isinya berupa pendapat, gagasan, maupun alasan yang jelas. Nah, berikut penjelasannya. Di dalam struktur isi pidato persuasif, ini ada 3 struktur, yakni pernyataan, posisi, ya, menyangkut siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, kemudian jenis argumen apa yang menarik perhatian audiens, kemudian ada lagi apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Itu semua termuat dalam pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen ini benar-benar harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan juga kutipan-kutipan yang masuk akal ya. Kemudian di dalam tahap argumen ini juga bisa dimulai dari argumen yang paling kuat ke argumen yang lebih lemah atau sebaliknya. Sedangkan yang ketiga ini ada penguatan pernyataan posisi. Nah, di dalam penguatan pernyataan posisi ini menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda dengan nada-nada yang tinggi, intonasi, mimik, dan juga bahasa tubuh. Kemudian yang kedua ini bisa dikembangkan secara logis dan juga didukung oleh bukti-bukti ya. Bisa juga melalui tabel, diagram, foto, dan juga gambar yang bisa berdampak hebat pada eksposisi lisan maupun tulis. Kita beralih ke kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4, yakni nominalisasi, bentuk pasif, pronomina, dan juga kosakata. Untuk nominalisasi sendiri, ini proses perubahan suatu kata yang awalnya ini bukan merupakan kata benda, kemudian dirubah menjadi kata benda. Seperti contoh, ini ada beberapa kata yang merupakan kata kerja, kata bilangan, dan juga kata sifat yang kemudian dirubah menjadi kata benda. Contoh yang pertama, itu ada kata kerja, gerak, mendapat imbuhan an, maka dia berubah menjadi kata benda, yakni gerakan. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya ada bentuk pasif, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada bentuk 1 dan juga bentuk 2. Jika bentuk 1 ini kalimat aktifnya predikat berimbuhan men, sedangkan kalimat pasifnya predikat berimbuhan di. Jadi bentuk ini biasanya digunakan untuk kata ganti orang ketiga. Bisa dia, ia, mereka, dan juga langsung nama orang. Contohnya, kakak mencuci pakaian kotor. Nah, di sini kata mencuci dari kata dasar cuci ya, mendapat imbuhan men. Jadi yang atas ini merupakan kalimat aktif. Jika dirubah menjadi kalimat pasif, maka pakaian kotor dicuci kakak. Dari kata mencuci dirubah predikatnya menjadi imbuhan di. Mencuci menjadi dicuci. Selanjutnya bentuk 2. Kalimat aktif predikat berimbuhan men, sedangkan kalimat pasifnya predikat dengan kata dasar. Bentuknya biasanya digunakan untuk kata ganti orang pertama dan juga untuk kata ganti orang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kalimatnya. Kami memakai masker. Memakai dari kalimat aktif imbuhan men. Kata dasarnya pakai. Jika kita rubah menjadi kalimat pasif, maka masker kami pakai, menghilangkan kata imbuhannya. Jadi kata dasarnya adalah pakai. Ini merupakan bentuk kedua dari bentuk pasif. Selanjutnya, pronomina. Untuk pronomina sendiri ada beberapa macam.
pronomina pertama tunggal dan juga jamak, pronomina kedua tunggal dan juga jamak, dan pronomina ketiga tunggal dan juga jamak. Untuk contoh kalimatnya bisa kalian perhatikan dalam tabel berikut. Kemudian ada kosakata. Nah, kosakata ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada istilah teknis, kata emotif dan persuasif, modalitas, dan juga kata tugas. Di dalam istilah teknis ini berarti istilah-istilah yang mengandung makna penting ya. Misalkan ada pidato lingkungan, ada beberapa kata teknisnya seperti yang tertera, kemudian pidato kesehatan beserta contohnya, kemudian pidato pendidikan beserta contoh kata istilah teknisnya. Nah, selanjutnya di dalam kata emotif dan juga persuasif, artinya kata emotif ini berarti kata-kata yang mendukung pikiran dan perasaan, baik yang negatif maupun positif, yang bersifat subjektif. Nah, sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera ya. Ini melibatkan perasaan emosi. Contoh kalimatnya seperti yang tertera. Sedangkan kalimat persuasif ini jelas berupa kalimat ajakan ataupun himbauan. Seperti contoh berikut. Selanjutnya ada kata modalitas, artinya kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi bisa kalian temukan dalam bentuk atau kata seperti sering, nyaris, paling banyak, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti berikut. Selanjutnya adalah kata tugas. Nah, di dalam kata tugas ini bisa disebut dengan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks. Nah, kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, dan juga penambahan terhadap gagasan yang menghubungkan sebab akibat ya. Cara menuangkan gagasan pidato persuasif. Sebelum seseorang pembaca pidato ini menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan, nah dia ini harus lebih dahulu mengetahui nih kriteria dan juga etika penyusunan naskah pidato. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah naskah pidato. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Artinya, kita tentukan dulu tema atau topik yang sesuai dengan tujuan pidato kita, yang sifatnya memotivasi, memberitahukan atau menginformasi, bahkan membujuk para audiens. Selanjutnya, yang kedua adalah menganalisis penyimak, artinya pidato ini harus disesuaikan dengan tingkat usianya, pendidikannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah menyusun kerangka. Nah, penyusunan kerangka ini bertujuan agar si penulis ini dapat mengembangkan teks pidato secara teratur dengan susunan pikiran dalam kerangka. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka. Jadi, pengembangan kerangka ini dilakukan dengan menguraikan pokok-pokok masalah pada kerangka karangan menjadi kalimat-kalimat ke dalam paragraf-paragraf ya. Jadi, di dalam membuat naskah yang utuh ini, kalian dapat mengoreksi dari diksi yang tepat, kemudian struktur kalimat, dan juga kalimat pembangun harus menuju satu gagasan pokok. Jangan lupa ditandai dengan tanda baca dan penulisan huruf yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang pidato persuasif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.